Halo, selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Virgi Aditya Putra dengan NIM 2112500-315. Saya mahasiswa aktif Budi Luhur, Fakultas Teknologi Informasi dan prodinya Sistem Informasi. Soal pertama, menjalin hubungan dengan orang lain didasari interpersonal skill dengan komunikasi dua arah yang baik serta didasari dengan kejujuran. Hal ini menciptakan interaksi yang positif. Soal kedua, apakah kita bisa mencintai diri sendiri? Akan sangat menentukan seberapa besar kita bisa mencintai orang lain. Buatlah diri kita menjadi perilaku yang apa adanya, tanpa menjadikan diri kita seperti orang lain. Menurut saya, cinta sejati menerima keunikan pasangan masing-masing. Soal ketiga, penampilan yang menarik. Jadi, penampilan yang menarik memberikan kesan yang pertama saat kita menjalin hubungan dengan orang lain. Ketika kita bertemu dengan orang lain atau berhubungan dengan orang lain, buatlah penampilan sebaik mungkin agar kita ingin dihormati oleh orang lain. Soal keempat, bagaimana cara Anda menjadi seseorang yang berpikir secara positif? Menurut saya, mengubah cara pandang atau pola pikir. Jadi, kita bisa mengubah masalah ke solusi, yang dimana ketika kita punya tantangan, jadikan untuk belajar bukan menjadi hambatan. Soal kelima, bagaimana cara Anda menjadi seseorang yang memiliki interpersonal skill yang baik? Jadi, untuk bisa memiliki interpersonal skill yang baik, kita bisa melatih kepercayaan diri kita, jujur terhadap orang lain, dan juga kita harus bisa mempunyai sikap empati terhadap orang lain. Soal keenam, bagaimana cara Anda menjadi pendengar yang baik? Pada intinya, menjadi pendengar yang baik, buatlah diri kita senyaman mungkin untuk mendengarkan cerita seseorang dan jangan memotong pembicaraannya. Kita juga harus perhatian terhadap apa yang diceritakan dan juga memberikan dukungan kepada orang itu. Soal yang ketujuh, menurut Anda, apakah kebahagiaan dalam hidup itu penting? Menurut saya, orang yang bahagia cenderung lebih produktif dalam pekerjaannya dan kehidupan sehari-hari. Dan juga orang yang bahagia memberikan energi yang positif bagi lingkungannya dan berimpact kepada kesehatan mental. Soal ke-8, menurut Anda, apakah mengelola emosi ketika menyelesaikan masalah itu sangat penting? Jadi bagaimana untuk mengelola emosi? Untuk mengelola emosi, kita bisa mengambil langkah untuk menenangkan diri, dan setelah itu kita bisa memberikan keputusan yang tepat. Soal ke-9, bagaimana cara Anda untuk memaafkan masa lalu Anda? Segala hal yang buruk yang pernah terjadi di dalam hidup Anda. Berikan ruang untuk diri kita sendiri, untuk berdamai dengan perasaan. Terima saja bahwa apa yang telah terjadi itu adalah bagian dari perjalanan hidupmu. Dan kini saatnya kita untuk bergerak maju dan mulailah belajar dari kesalahan di masa lalu. Nomor 10. Bagaimana cara Anda memimpin keluarga ketika Anda kelak menjadi seorang ayah, agar bisa memberikan kebahagiaan di setiap harinya? Menurut saya, jadilah pemimpin yang bertanggung jawab atas keluarganya, bisa mengungkapkan kata cinta atau tindakan. Nomor 11. Bagaimana cara Anda memimpin regu atau kelompok pada saat ada tugas yang harus dilakukan secara tim? Menurut saya, tentukan tujuan yang jelas untuk tim dan berikan komunikasi yang efektif. Jadi, kita bisa bikin anggota kita merasa nyaman ketika mereka melontarkan pendapatnya masing-masing
dan kita harus bisa mempertimbangkannya. Nomor 12. Bagaimana cara Anda memimpin organisasi atau perusahaan di masa yang akan datang? Kita harus mempunyai visi misi yang jelas, dan juga kita bisa membangun atau mencari tim dengan keterampilan yang kita butuhin untuk tujuan perusahaan. Nomor 13. Menurut Anda, apa yang Anda lakukan jika ada perbedaan pendapat di dalam tim? Jadi, langkah pertama yang saya lakukan adalah mendengarkan seksama dengan sudut pandang yang ada. Setiap orang berhak untuk menyuarakan pendapat mereka, dan saya pastikan bahwa anggota tim merasa dihargai. Nomor 14. Ketika Anda telah menyelesaikan kelas interpersonal skill ini, apakah Anda akan menjadi pribadi yang lebih baik? Setelah menyelesaikan kelas ini, saya akan menjalankan prinsip-prinsip perkuliahan yang telah diajari. Hal ini dapat membawa perubahan positif dalam hidup saya maupun dalam berhubungan ataupun berkarir. Nomor 15. Kesan terbaik dalam mengikuti kelas interpersonal skill. Pengalaman ini sangat berarti buat saya karena telah mengikuti kelas interpersonal skill. Semua hal yang saya pelajari dapat membantu untuk pengembangan diri, dan juga semua hal yang telah dipelajari sangat positif untuk berinteraksi dengan semua orang. Terima kasih, sekian dari saya, Virgi Aditya Putra.